Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, tergantung kapan Anda waktu buka video ini. Seperti biasa, kalau saya nge-vlog kayak gini berarti saya sedang bersama sosok yang keren yang bisa dijadiin panutan lah ya. Tanah Coronatus. Mungkin kalian udah kenal semua ya dengan beliau ini. Oh, Ini kebetulan pemainnya. banget lagi lunch bareng ya. Ini Ya kan lagi pemainnya kok ngeteh Sopo. juga. Kenal pada kenal Sopo. Ya, saya sedang bersama Mas Ali Mustajab. Sosok muda baru berapa? 30 tahun ini Mas berarti ya? 30 tahun tapi sudah mencapai financial Belum. freedom ya. Belum. Aku ora wani cerita karo wong nek ana kumpul karo wong cerita. Aku biyen iki saka wong susah. Aku ora wani ya aku. Ora wani ngomong ngono aku. Lah aku iki Oke. saiki sik nganggep diriku susah wae. Ya, biar dari beliau sendiri yang cerita ya. Mungkin bisa diceritakan Mas, perjalanan waktu kecil, lahir kapan, gimana, kemudian Waduh. perjalanan long story short ya, sampai akhirnya di titik saat Bodoh, ini. Ini kita bisa dikatakan seusia lah, tapi Tapi kita tua. gas-gasannya kalah gas ya Mas, kalah set ya. Nasibnya beda. Coba Mas, boleh diceritakan Mas. Saya kurang tahu ya. Nah, itu berapa? 2 tahun, ini saya 28. Kurang tahun ya. Mas juga berapa? 34 Kita kurang tahun toh ya. tahun Ini kita ngobrol bertiga ya. Mas siapa Mas Yuda ya? Mas Yoga. Mas Yoga. Nah, ini kita balik lagi. Coba Mas tadi diceritakan lahir kapan, di mana? Lahirku sudah 3 ya. Nah ulang tahunku tak sebutin nak do golek kado malah saya. 93 jadi sekarang 30 tahun. 30 tahun. Kalau mau cerita pas susah ya sampai sekarang mas sebenarnya masih susah sih, belum finansial freedom, masih kerja gitu. Jadi ceritanya ya cek susah kabeh sampai sekarang. Tapi lahir di Demak ya Mas ya? Lahir di Demak. Asli di Demak. Asli di Demak. Demak. Kliteh ya Mas? Beda. Kliteh. Ya, berarti coba Mas yang mulai perjalanan akhirnya memutuskan untuk usaha dan merintisnya gimana gitu. Nanti mungkin Kalau saya juga merintis terinspirasi kali merintis ya. itu sebenarnya karena keadaan ya. Dulu nggak sekolah cuma sampai SMA, mau kuliah nggak ada modal, nggak ada uang. Akhirnya ya mau nggak mau kerja ke sana ke sini nggak diterima kan. Ya terus usaha dikit-dikit kecil-kecil. Tapi sempat daftar kerja Mas Mas? Oh enggak sih. Ya mungkin pantas lah. Biar sampai merantau toh Pernah, ya. Merat Oh, ikut orang atau memang udah saya sendiri? ikut orang. Ikut orang. Pernah daftar kerja nggak diterima. Di apa dulu Mas? Counter juga. Di kantor Di juga. kantor Ketua HP. Yes. Jadi sampai sekarang orangnya masih ingat aku kok. lebih sukses jenengan sekarang. Amin, amin. Ya, jadi beliau Dulu mau ini kerja tempatku aku nggak tak terima. jadi beliau ini kalau orang Demak dan sekitarnya ya mungkin pasti udah paham beliau adalah owner atau CEO dari GPS Group. Udah punya berapa cabang sekarang, Mas? Total semua. Rangamot tanganku. Waduh, gokil. Berapa? Terakhir saya 9 ya. Sekarang Terakhir sekitar itu lah. sekarang 10 ya berarti kemarin habis habis launching lagi di Rembang. Terima Ya, kasih. Bapak. Iya, nggih. Matur. Monggo Mas. Nggih, Mas. Oh, ini masuk vlog nih Bapak. Masuk vlog loh ini. Oh iya, siap. Oke. Aduh, ya ini karena nggak punya studio ya, jadi tapi ngobrolin kayak gini yang lepas malah Mas ya. Iya. Mas, ya. Los. Akhirnya malah kita natural. Yes. 10 cabang. Gile. Mungkin 10 cabang. Kalau pertama kali kenal jenengan berarti saya masih berapa dulu Mas ya? Masih cabang berapa? Masih 4 atau 5 kayaknya ya. Kayaknya kita kenal udah lama banget. belum buka. Ya, jadi kantor beliau tuh paling banyak di Demak pasti ya. Demak, Semarang, terus buka lagi di Rembang. Ya, di Pati. Mas, pemain counter kan juga banyak banget ini ya, banyak banget. Tapi terus kenapa akhirnya PS nih yang masih eksis sampai sekarang dan justru malah tambah cabang, itu gimana sebenarnya? Ya lebih ke apa ya? Prinsip ya. Prinsip kalau kerja kita usaha itu kalau aku pribadi itu lebih nggak mikir tentang hasil, tapi yang penting kita membantu lebih banyak orang memiliki pekerjaan. Jadi
bisa bermanfaat buat orang lain, itu yang terpenting. Jadi buka cabang, buka tambah toko itu bukan hasilnya tambah banyak itu belum tentu. Jadi mungkin dari hasil masih sama aja. Bisa gitu ya. Ya, Berarti emang niatnya ya, niat pertama ah, untuk banyak buat orang, banyak lebih buka banyak. lapangan pekerjaan gitu ya. Betul. Oke. Terus kira-kira Mas, ini untuk anak-anak muda ini saya yakin pertanyaan ini nggak suka banget ini beliau ya. Kalau ditanya tips tuh beliau itu paling nggak Menjadi suka. ya. Tapi kira-kira buat anak-anak sekarang itu Ah. Mas yang ini kebanyakan kan, aduh mentalnya ingah-ingih. Ah. Nah, ini perlu banyak belajar dari mentalnya jenengan gimana ya? Ini mental petarung ini, spek-spek perintis ini. Jadi kalau mental itu sebenarnya yang penting kemauan sih ya, kemauan diri kita sendiri. Kita punya target, kita punya impian, maka dari itu kita kejar. Setelah kita kejar, kita selain punya mimpi kita ucapkan, itu juga kita jalankan action. Kadang kan orang aku pengen ini pengen ini, Ya. tapi turu orang tangi-tangi kan ya percuma. Ngawang-ngawang toh. Mulai ngawang-ngawang itu Mikir. banyak itu. Berarti dimulai dulu ya Mas Dimulai ya? dulu dari manapun kita pengen bisanya apa, pokoknya mulai apapun itu dari manapun, pokoknya yang penting mulai kerjakan. Nah, sekarang Mas, penting dimulai dulu atau penting belajar dulu Mas? Dimulai dulu, karena setelah dimulai semua akan terlihat lebih jelas. Justru Belajar ya. teori itu nggak ada habisnya. Jadi kalau gagal Tambahan ya, banget buat kita ya. kalau gagal kita belajar, kalau berhasil kita cuan. Tapi saya pernah mendengar memang ini dari beliau langsung nih. Jadi dulu itu emang beliau punya angan-angan pokoknya aku harus sukses muda. Ya tadi ya Iya. yang tak ucapin di awal financial freedom itu di usia 30 tahun. Iya. Tercapai ya Mas ya? Itu sebenarnya tercapai, cuman targetnya yang nggak tepat, karena dulu targetnya di usia 30 tahun, cuma tercapainya di usia 25 tahun. Jadi 25 tahun sudah tercapai, akhirnya di 25 ke 30 kita udah nambah lagi targetnya. Oke, berarti Mas setelah usia 25 Iya. ke 30 itu kan kayak udah menikmati ya Iya. hasil yang dulu pengen dicapai Ah. banget. Tuh. Ini padahal masih jauh nih Mas, Masih baru jauh. 30. Nah, Makanya. berarti ada impian baru nih ya. Ya, Apa kira-kira? impiannya kan itu pengen membantu lebih banyak orang memberi pekerjaan, itu dari usia 25. Sebelumnya kan cuman berpikir untuk diri sendiri ya, berpikir untuk diri Oke. sendiri, gimana caranya kita tanpa tidur pun kita tetap dapat cuan kayak gitu. Sekarang makanya kita tambah lagi, gimana caranya kita lebih membantu lebih banyak orang memiliki pekerjaan. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang lagi ke teknis Mas, ke teknis. Mungkin ini ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nonton ini untuk kira-kira punya passion nih di usaha sama kayak Mas Ali ini Iya. di usaha counter, di usaha HP. Kira-kira step awal yang harus dilalui apa Mas? Nah, aku nggak ada teorinya sih, asal tak tabrak ya. Misal ditabrak ini mulainya dari mana kira-kira? Nah, mulainya Nabraknya? pokoknya contoh kalau kalau nggak punya modal ya, rata-rata Ya. itu kan orang mau usaha pasti modal di awal tuh paling Ya. paling repot. Jadi bingung mau mulai dari mana. Mulai itu gampang. Yang paling penting itu kita bangun personal branding, itu untuk meningkatkan kepercayaan orang, kepercayaan publik Yes. kepada kita. Kalau kita udah punya personal branding, udah jadi personal branding kita, barang apa wae ora usah tuku. Kayak di TV, di Tempo. Iya toh? Ya, ya. Kita mau usaha apapun orang, oh aku punya modal nih, banyak kok yang mau modalin. Yang penting udah terpercaya dulu. Oke. Ya. Nek wong urung duwe personal branding nggak mungkin lah. Tiba-tiba orang berani ngasih Nitip handphone. nitip handphonenya sekian, nitip uang sekian, nggak mungkin berani. Tapi kalau personal brandingnya udah jadi, kita orang udah percaya kepada kita, nggak perlu lagi kita modal. Jadi modal itu nomor sekian. Modal itu nggak modal uang, tapi modal kepercayaan kita. Jadi kan ada dua itu kalau kita jualan ya. Yang pertama tuh kita trust customer, yang kedua trust supplier. Jadi kepercayaan customer kita juga butuh.
dengan cara apa? Kita selalu menjaga kualitas. Terus omongannya dhewe iki iso dipercaya. Misalkan ayo A, B, B. Terus harga juga kita tidak terlalu mengambil keuntungan terlalu tinggi, itu juga kadang penting. Wah, harga itu nggak jadi pilihan ya, itu kan nek nggak ada pembanding. Tapi kalau handphone itu Ya pembandingnya pasti banyak. itu dibanding sebelum Ya. beli satu unit gitu pasti Betul. udah ada ya, ada. Aduh, ini harus skip ini karena memorinya katanya mau dikirim beli ya. Heeh. iPhone ya yang paling Iya. bagus buat gini ya, Mas. Yang terbaru tuh ya. Ya ini sekalian komplit pokoknya di GPS itu kalau di Demak Semarang itu HP terlengkap itu ya di GPS. Laptop bareng juga sekarang. Oh, laptop Laptop, juga, laptop. iPhone, Android, laptop. Laptop yang promosinya malah bojone iki ya. Oh. Iya, promosi kalian beli Mas. Ya lanjut tadi sempat saya membongkar ya sedikit strategi dari Mas Ali. Jadi ternyata dari 10 cabang itu namanya nggak ada yang sama. Ya kan kalau biasanya orang itu kalau mau gagah-gagahan gitu, punya 10 cabang, namanya kan misal GPS semuanya gitu. Ternyata enggak. Jadi beliau itu saya sempat tanya dulu, "Duh, ada berapa cabang Mas? Banyak sekali ternyata, kok namanya beda-beda gitu kan." Nah, itu gimana Mas? Ya, Dari itu, strategi jadi, memang seperti itu gimana? Jadi gini, kan nggak semua orang itu cocok sama kita. Ya kan? Kadang ada beberapa orang tuh nggak cocok. Jadi kalau yang nggak cocok biar tetap beli, tapi maksudnya tetap ke kita juga. Ya. Gitu. Enak seperti itu. Tapi nggak kita spill ya nama-namanya ya. Ya yang paling gede aja GPS-nya ya. Iya. Ya berarti bisa jadi kalau teman-teman lagi hunting HP itu, wah udah 10 counter ini di Demak ini. Bisa jadi itu punya beliau semua. Namanya aja yang beda-beda ya Mas ya. Aduh. Itu benar. Sering kok kayak gitu kok. Jadi belinya itu kan laporan tetap ada toh masuk. Oh, ini tokonya ning kene ya. Berarti ora cocok karo aku. Mas, tapi di Demak Mas, di Demak ini kan terkenal pasar yang unik ya. Iya. Pasar yang kayak susah gitu. Tapi Mas Ali bisa menembus stigma itu. Itu gimana Mas? Strategi yang selalu diterapkan apa ya? Karena aku nggak pernah berpikir di Demak itu susah. Semua daerah itu bagus kok. Semua pasti ada daya beli. Setiap daerah itu pasti ada daya beli yang tinggi. Sehari aja di Demak perputaran uang yang masuk ke keluar dari kantong itu berapa ratus miliar mungkin di Demak. Ya. Nah, kita tinggal ngambil salah satu segmen gitu ya. Satu segmen di mana. Ya, pakan aja banyak. Contoh aja kayak satu resto aja di sini sehari bisa berapa. Itu kan uang keluar. Itu perputaran uang sangat besar. Ya, dari kita harus ngambilnya dari situ. Tinggal kita pilih mau jualan apa itu bisa. Ya, soalnya memang sampai sekarang kita masih dengar dan saya mengalami lah kalau mau nyari barang-barang itu ya ke Semarang, Kudus ya Mas ya benar. Nah, tapi beliau ini jaga gawang gitu. Bahkan menyerang kota-kota lain malah ya. Di kota lain pun yang enggak diserang sama orang-orang apa itu juga jalan tetap bisa. Jadi di kota manapun tiap daerah selagi di situ ada orangnya yang bernapas itu pasti ada uang keluar. Bagus ya. Selagi dia ono uang lahir dia itu mesti dia ono. Gimana ada orang jual, pasti ada orang beli. Ada orang beli itu pasti ada yang beli. Kadang orang juga berpikir loh, HP, aku kan jualan handphone ya. HP aku aja ganti setahun pisan, 2 tahun pisan belum pasti kok. Ya, Masuk bedino ono wong tuku. Bener ya? iya benar. Tak balik toh. Dukun sunat ya tuh. Wong seumur hidup itu yang bisa dia bedino ya orang sunat. Iya, ini benar-benar Wah, ya. masukan banget ya buat kita ya yang bingung mau usaha apa, mau jualan apa itu ya Mas ya. Mulai dulu. Mulai dulu. Kalau nggak mulai udah punya wacana punya tapi kayak gini ya akhirnya nggak jadi mulai sih yang penting tapi jangan terlalu menghabiskan anggaran pokoknya dari manapun sebisanya dari mana punyanya apa ya udah itu yang dipakai buat mulai. Selama main HP juga nggak harus punya motor dulu ya Mas. Harus punya motor dulu, nggak harus utang dulu, nggak harus.
Jadi misalkan ke toko dulu, aku tak itu apa bantu jualin. Kalau nggak punya modal misalkannya tiap bawa HP, aku tak buat dulu ya tak jual. Misalkan tinggal we motor, tinggal BPKB. Dulu aku juga gitu soalnya. Berarti Itu waktu SMA. Waktu SMA SMA udah mulai berarti Mas, udah udah mulai jualan SMA ya. udah jualan seperti itu. Jadi BPKB motor itu tak tinggal nih gue counter. Aku bawa HP satu, tak jual ke temanku. Untung 50.000, 100.000 lumayan. Ceritanya dari situ. Berarti dimulai dari untung 50.000. Iya. Sekarang berapa Mas? Gitu. Wah, ini penting ini. Berapa ini Mas kira-kira? Apa itu? Bersihnya ada deh. Kalau labanya MM-an, saya tahu MM-an. Tapi kalau bersihnya ini, Aku nggak tahu ngitung. yang hitung akuntannya ya. Tanya sama Pokoknya banyak banget lah. Ya, beliau salah satu. Memang kalau di Demak usia under 30 lah itu udah pasti Sekarang sosoknya 30 persis malah gitu. 30 persis. Kayaknya nggak hanya di counter ya Mas ya. Mainnya di apa aja Mas? Ya ada di kosmetik juga ada. Cuman yang fokusnya di kantor. Counter. Tapi kayaknya memang beliau itu tadi memaksimalkan peluang banget. Ini ada peluang apa? Oh, beliau main pasti itu. Ya, itu coba-coba sih juga. Ya, Dan tambah-tambah segmen itu coba-coba. Tapi tetap fokusnya di satu bidang yang itu dimaksimalkan. ya, Karena untuk belajar yang lain itu kan aku baca belajar. Karena saat kita memulai suatu bidang itu pelajarannya itu gede dan kita juga modalnya juga harus gede juga, siap diskusi, siap tertipu dan juga lain-lain itu pasti banyak ya. siap segmen itu. Apalagi ini pesan sih, kadang anak muda itu kalau mau mulai usaha suka joinan, aku pengen join sama itu paling banyak sering. banget, Mas. Itu jangan sampai itu yang bagus. Karena apa? Joinan itu bukan karena dia siap untuk sukses bareng, tapi mereka itu lebih ke nek gagal ana kancane. Nah, Jadi aku tadi nek gagal kan. Jadi siap gagal bukan siap sukses. tapi sekarang banyak banget memang yang sistem yang ditawarkan kayak gitu Mas, sistem Iya. mitra, Invest, sistem mitra. join. Kalau kayak gitu gimana Mas? Ya apa? Kayak misalkan franchise tuh beda Iya. nggak sih sama konsep yang disampaikan jenengan tadi? itu beda konsep. Cuman kalau franchise tentu kayak pemilik brandnya itu udah memperhitungkan semua sih. Kalau misal kamu cuma modal uang dan sekian persen kan nggak mungkin dia ambil. Berarti dia utang bank dijalankan sendiri. Jadi rata-rata mereka karena nggak bisa menjalankan dari SDM-nya, tenaganya yang harus cari orang yang tepat. Akhirnya uang modal, wes brand itu Ya, kamu jalankan sendiri dapat hasil. Tapi tetap hasilnya yang besar ya yang punya yang punya brand kayak gitu. pasti udah diperhitungkan. Jadi nggak semata-mata aku duit saat ini mau jadi apa? Aku tiap bulan kamu yang kelola tiap bulan dapat hasil. Aku udah sering kali coba-coba juga bandas-bandas kayak rata-rata nggak hasil. Jadi lebih baik dimulai sendiri. Mulai sendiri. Ya, mulai sendiri. Gagal juga gagal sendiri, nggak usah nyari-nyari teman. Apalagi kita di Indonesia itu kita memang dituntut untuk berjiwa usaha, kecuali ASN ya beda. Ya. Itu beda. Tapi kalau kita swasta tuh harus punya jiwa usaha karena rata-rata perusahaan-perusahaan itu cuma menerima orang yang di bawah 30 tahun. Iya, benar banget. Di atas 30 tahun itu cari kerja udah susah. Maksimal 27 tahun. Jadi saya kalau mau daftar kerja itu udah Tak payu ya. udah gak keterima, CV-nya udah gak keterima. Kemudian disetujui kadang udah jadi pertimbangan. Iya, Betul. udah berkeluarga gitu udah jadi pertimbangan. Iya. Makanya kita sebisa mungkin harus bisa usaha sendiri. Apapun itu asal mau mulai aja. Ini sebenarnya nasihat buat saya guys ya. Nasihat plus lamaran ya. Pak. Enggak, Ya. buat teman-teman Buat teman-teman semuanya, syukur-syukur obrolan kita ini ngobrol santai sambil ngepeh ya, sambil makan siang sebenarnya. Tapi siapa tahu obrolan ini membawa insight rakitan siti buat yang ngedengerin gitu ya.
Semoga bermanfaat. Oke Mas, ini terakhir. Ini Iya. selalu ya, kalau saya ngobrol sama tokoh sama sosok itu, Hmm. ini buat pertanyaan penutup ini. Tadi Iya. kita udah ngobrol banyak ya. End game dari Mas Ali ya Pak. Apa itu? End game Coba saya kayak Inggris, ya. goals kayak kira-kira itu gini. Mudahnya gini. Aku kira-kira kalau udah begini udah selesai lah. Hidupku udah selesai. Oh gitu. Kira-kira apa? Belum ada sih karena masih banyak yang harus dikejar. Jadi untuk goal itu saat orang puas intinya kan gitu, Iya. puas dengan pencapaian. Kalau aku selalu jangan sampai puas dengan pencapaian. Karena saat kita puas dengan pencapaian itu adalah saat kita terjatuh. Jadi kita tuh nggak boleh nyaman, nggak boleh puas, bahkan sampai ke rumah pun aku belum berani bikin yang nyaman. Nah, ngomong ke rumah kerja biasa kerja juga gitu ya. Karena memang pengen terlihat nyaman, pengen menempatkan diri untuk nyaman. Gokil ya. Ini banyak banget kontradiktif yang disampaikan oleh beliau tadi ya. Jadi kalau biasanya kita sukses muda pengennya ya ditunjuki dengan rumah yang wow, mobil yang wow, ya kan. Aku belum, jadi karena ini masih belum apa-apa, belum sukses ini kan, gitu. Masih susah, masih kejar diri itu tetap pengen maju, nggak terus madep menang, akhirnya menikmati itu tuh. Makanya aku masih kerja terus. Oh, counter ini tak lapis dewe bacanya. Jadi memberi teladan untuk anak-anak juga penting. Ya, benar-benar. 1000 perintah kadang itu nggak berarti, tapi satu teladan itu bisa lebih berarti daripada 1000 perintah. Tapi saya saksi ya, Mas Ali itu merintis, bukan pewaris ya. Betul, Merintis ya. ini, benar-benar dari nol. Kalau kata petugas pom bensin itu mulai dari nol Mulai ya. dari nol. Iya. Beliau ini, Ya. saya tahu persis kok dulu kayak apa Iya. sampai sekarang. Nek ngomong katanya dikira anak wong sugih ya. Ya. Benar-benar perintis, bukan pewaris ya. Iya. Ya, kalau pesan tadi udah banyak ya, mungkin Ya. pesan terakhir deh. Pesan terakhir. Terakhir buat- nah. pesan terakhir yang ngena, siapa tahu ada yang paling ngena ini. Biar kayak podcast beneran lah, ada pesannya. Urung aneh pesen-pesen aku. Karena ya sama seperti tadi jawabannya masih perintis. Jadi belum memberanikan diri untuk aku itu udah mampu untuk ngasih pesan-pesan, untuk ngasih motivasi itu belum. Jadi masih benar-benar aku juga belajar gitu. Makanya aku nanti kon ngomong mas tipsnya sukses, waduh aku nih. Mau aku urung sukses. Berarti kesimpulannya tadi Mas ya. Terus melaku, terus sinau. Ya terus mampu. Sampai ketemu. Itu kekuatan.